Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang pintar dan soleh-soleha, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, subtema 2 di halaman 55. Siap semua bukunya, halaman 55 pintar ya, sudah siap. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kalian dapat kalian serap dengan baik, sehingga ilmu yang kalian dapat berkahan pada diri kalian. Jadi anak-anak tambah pintar dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Sekarang pembelajaran 2, ayo mengamati manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, seperti yang jelaskan Bu Guru di sini, kalian karena pandemi belajar di rumah, cukup mendengarkan dan menyimak, perhatikan gambar di buku kalian dan video ini. Nah, kalau tidak pandemi mungkin Ibu dapat menjelaskan langsung dengan baik ya. Semoga pandemi cepat berlalu. Ayo kita tetap semangat belajar walaupun di rumah. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Apa saja manfaat saling memaafkan? Di sini ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Kita harus cepat meminta maaf walaupun teman kita bersalah, teman kita minta maaf, kita cepat-cepat juga memberi maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman minta maaf? Memaafkan agar rasa bersalah kita terlepas. Jadi kalau kita minta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah, juga dapat menyelesaikan masalah. Jadi manfaat saling memaafkan itu tadi dapat menyelesaikan permasalahan jika kita minta maaf apabila kita bersalah. Jadi kalau ada teman yang minta maaf, kita maafkan agar terciptanya hubungan pertemanan yang lebih baik. Diskusikan gambar berikut dengan teman. Nah, ini berdiskusi di kelasmu ya. Nah, karena kita pandemi cukup di rumah dengan ayah dan bunda. Di situ ada gambar. Gambar pertama itu anak-anak Siti dan Lani sedang bersepeda. Mereka berjalan-jalan bersepeda di taman. Nah, gambar nomor 2 tidak sengaja Lani menabrak sepeda Siti. Akhirnya gambar ketiga Siti terjatuh. Gambar keempat Lani cepat-cepat menolong Siti. Nah, menolong Siti dengan rasa bersalah. Nah, gambar kelima Siti menolong dan membantu berjalan. Gambar keenam dia meminta maaf. Sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Nah, kalian nanti di rumah di buku biru ya, buku biru gambar pertama kalian tulis. Gambar pertama tadi apa yang dijelaskan, perhatikan enggak? Nah, kalian perhatikan pasti dapat mengulang kembali apa yang diterangkan Bunda. Gambar kedua apa, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam. Kalian nulis sendiri ya. Nah, lanjut. Lani minta cukup sampai gambar keenam aja yang kalian kerjakan ya. Lani meminta maaf pada Siti. Ada pada gambar berapa tadi? Nah, ada gambar pada gambar keenam. Mengapa Lani meminta maaf pada Siti? Karena Siti merasa bersalah. Menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta kepada Siti? Sangat baik, karena meminta maaf itu dapat menyelesaikan permasalahan. Mengapa kamu berpendapat demikian? Karena memaafkan
mudah-mudahan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik agar tidak ada perselisihan. Jika kejadian yang dalam sisi menimpamu, apa yang kamu lakukan? Sama, cepat-cepat minta maaf. Jangan kita merasa egois karena kita merasa bersalah juga kita tidak mau atau malu minta maaf. Jangan ya, supaya teman kita sama teman kita terbaik, kita harus selalu minta maaf apabila kita bersalah. Nah, anak-anak nanti di rumah cukup menulis gambar aja ya, 1 sampai 6 ya. Nah, kalian yang menjawab karena yang selanjutnya di bawah pertanyaan sudah Ibunda jawab. Lanjut ya, ayo menulis. Pagi tadi Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas Beni menabrak Edo, buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin minta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni. Nah, di sini Beni belajar menulis surat. Apabila kalian merasa bersalah, malu, minta maaf, juga kalian baru menyadari di rumah, boleh kalian membuat surat kepada teman kalian. Nah, boleh belajar menulis surat. Misalnya, Assalamualaikum Beni, halo Beni, apa kabar? Maaf ya, tadi saya tidak sengaja menyenggol bukumu sehingga terjatuh. Nah, minta maaf ya. Nah, supaya kita tidak ada merasa bersalah, segera minta maaf supaya kita hubungan dengan teman kita tetap baik. Ayo mengamati. Edo sudah memaafkan Beni, persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut dengan langkah gerakan bertumpu. 1. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. 2. Sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. 3. Ulangin gerakan pindahkan tumpukan pada tangan kiri. 4. Kaki kanan disapukan dari arah sampai hingga belakang. Nah, ini gerakan langkah-langkah gerakan bertumpu. Nah, tadi gerakan pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Nah, ini ke tangan kanan. Nah, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Nah, yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan sampai hingga belakang. Nah, menyapukan, menggesekkan kaki kiri ke arah depan sampai ke belakang. Yang ketiga, ulangin gerakan pindahkan tumpu pada tangan kiri. Nah, tangan kiri mengulang kembali gerakan dari pertama. Nah, itu tadi gerakan bertumpu. Nah ya, selanjutnya ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk. Boleh kalian lakukan nanti di rumah, mencontoh sesuai dengan gambar yang dibimbing oleh orang tua kalian. Kegiatan bersama orang tua mendiskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Jadi orang tua menjelaskan juga agar kita tidak ego atau tidak merasa tinggi hati. Kalau kita tidak suka memaafkan atau tidak suka meminta maaf, berarti kita orangnya sombong. Nah, kalau kita suka minta maaf, apabila merasa teman kita bersalah, cepat-cepat kita maafkan. Begitu juga kepada kedua orang tua kita. Kalau kita merasa bersalah, kita harus senang meminta maaf kepada orang tua, karena ridhonya kedua orang tua kita, ridhonya Allah juga, agar apa yang kita pelajari, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Jadi kita sebagai kebanggaan kedua orang tua, jangan malu minta maaf ya. Nah, selalu minta maaf sehingga kita menyelesaikan permasalahan apabila kita selalu minta maaf atau kita bersalah. Sekian dulu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.